Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, fifth graders, how are you doing? It's been a while. Alhamdulillah, we are back again in the second semester. Kita bertemu kembali di semester 2 and we are going to continue our English lesson with me, Ustazah Arum. Before we start our lesson today, it's better to say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today inshallah we are going to learn how to compare things in English. Kita akan belajar membandingkan 2 atau 3 benda. Okay, do you know what it is? Yes, it's a cherry. How about this? Yes, it's an apple. Let's compare this to fruits. Kita bandingkan 2 buah ini. Bagaimana ukuran kedua buah ini? Ya, dibandingkan dengan apel, cherry lebih kecil, dan dibandingkan dengan cherry, apel lebih besar. So, the cherry is small, and the apple is big. Mari kita bandingkan. Jadi, cherry tadi lebih kecil daripada apel. Cherry ini lebih kecil daripada apel. So in English, the cherry is smaller than the apple. And then, tadi apple itu besar, big, and the apple is bigger than the cherry. And then, the watermelon. Bagaimana ukuran watermelon? Yes, it's also big. Jika kita bandingkan ketiga buah ini, cherry, apple, and watermelon, maka kita akan kita dapatkan bahwa watermelon adalah yang paling besar. So we say in English, watermelon is the biggest one. Kita bandingkan gambar berikut. Picture number 1 and picture number 2. Manakah yang lebih pendek dan manakah yang lebih tinggi? Ya, laki-laki yang memakai kaos nomor 1 itu pendek, short. Dan laki-laki yang memakai kaos nomor 2 itu lebih tinggi, taller. Jika kita bandingkan 2 laki-laki tersebut, maka misalkan ini namanya Ahmad ya, dan ini namanya Ahsan. Ahmad is shorter than Ahsan. And Ahsan is taller than Ahmad. Jadi ini short, pendek, and ini tall, tinggi. Ya, Ahmad is shorter than Ahsan, and Ahsan is taller than Ahmad. Jika muncul laki-laki yang memakai kaos nomor 3, kita bandingkan ketiganya. Maka dia, laki-laki yang memakai kaos nomor 3 ini adalah yang paling tinggi. Tadi tinggi apa? Ya, tinggi itu tall. Jadi dia yang paling tinggi, tallest. So, misalkan ini namanya Ali. Ali is the tallest one. Nah, dari contoh-contoh tadi, seperti the cherry is smaller than the apple is bigger than the cherry, Ahmad is shorter than Ahsan is taller than Ahmad. Apakah kalian bisa melihat persamaan dari contoh-contoh tersebut? Yes, you're right. Ada kata than semuanya di sini. Than. Dan juga sebelum kata than ini, kata-katanya diakhiri dengan smaller, bigger, shorter, and taller. Maka
Nah, kalau kita tadi ingin membandingkan seperti itu, membandingkan dua buah benda saja. Tadi kan cherry is smaller than apple. Cherry itu lebih kecil daripada apel. Kemudian the apple is bigger than the cherry. Itu apel lebih besar daripada cherry. Ahmad is shorter than Ahsan. Jadi Ahmad lebih pendek daripada Ahsan, and Ahsan is taller than Ahmad. Ahsan lebih tinggi daripada Ahmad. Kita membandingkan dua benda di sini ya. Maka menggunakannya seperti ini. Adjective atau kata sifat nanti ditambahkan Nah, adjective di sini adalah kata sifat seperti small, big, short, and tall. Itu adalah kata sifat atau adjectives. Nah, ditambahkan di belakangnya. Kemudian diikuti dengan kata than. Adjective ditambah dengan diikuti dengan than. Itu berarti kalau dalam bahasa Indonesia artinya lebih titik-titik daripada, lebih kecil daripada, smaller than, lebih kecil daripada, bigger than, lebih besar daripada, shorter than, lebih pendek daripada, and taller than, lebih tinggi daripada, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang lain lagi. Tadi ada contoh lain. Jika tadi kita membandingkan 3 benda, tadi kan kita membandingkan 2 benda. Nah, sekarang 3 benda. Kemudian ada benda yang paling besar atau yang paling-paling. Nah, kemudian kita sebut tadi ada contoh watermelon is the biggest one. Kemudian ada contoh lagi tadi Ali is the tallest one. Nah, bisakah kalian menemukan polanya dari kedua contoh ini? That's right. Ada the, keduanya ada the, and ada juga tambahan est di akhir kata sifat atau adjectives tadi. Nah, maka kalau kita tuliskan itu menjadi seperti ini. The, kemudian diikuti dengan adjective yang ditambahi dengan est. Tadi seperti ini ya. The big. Adjektifnya adalah big. Kata sifatnya tambahan est di belakang kata sifat jadi the biggest. Kemudian tall. Ya. Kalau kita ubah menjadi yang paling besar maka the, kemudian adjektifnya, kata sifatnya ditambah est. Dari the tallest. Coba kita menggunakan kata small atau kecil tadi, ya, adjektif small, kecil. Bagaimana jadinya? Small. Jadi tambah the small, kemudian belakangnya tambah est, the smallest. Kita masukkan ke dalam contoh menjadi the cherry is the smallest one. The cherry is the smallest one. Okay? Misalkan lagi, kalau kita menggunakan kata short, maka menjadi the ditambah tadi short, belakangnya ditambahin dengan est tadi the shortest. Maka contohnya dalam kalimat Ahmad is the shortest one. Okay, do you understand? Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah diartikan watermelon is the biggest one. Jadi semangka adalah yang paling besar seperti itu ya. The biggest itu paling besar. Ali is the tallest one. Jadi Ali yang paling tinggi. The cherry is the smallest one. Jadi cherry adalah yang paling kecil, and Ahmad is the shortest one. Ahmad adalah yang paling pendek. Do you understand? Okay, to make you more understand about the material, do this exercise. Nah, supaya lebih paham, silakan kerjakan latihan berikut. Look at the picture. There are 2 books. Ada 2 buku. Yang satu tebal dan yang satu tipis.
ya. Number 1 and number 2. Number 1 lebih tebal, number 2 itu tipis. Silakan kalian bandingkan book number 1 and book number 2. Use these adjectives. Silakan kalian gunakan kata sifat ini, thin and thick. Kalian bisa cari di kamus apa artinya ya. Thin and thick. Kalian bisa gunakan adjective ini. Dan silakan lanjutkan kalimat berikut. Book 1 is blah blah blah. And book 2 is blah blah blah. Gunakan tadi menggunakan adjectives ini. Thin and thick. Latihan berikutnya, look at the pictures. Lihat gambarnya. Do you know what pictures they are? Yes, this is elementary school student, and this is junior high school students, and then high school student. Jadi ini elementary school student, junior high school students, and high school students. Nah, siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Silakan kalian bandingkan ketiga gambar tersebut and use these adjectives. Gunakan kata sifat berikut, young and old. Silakan cari aja artinya di kamus ya. And then lanjutkan kalimat berikut. Elementary school student is, junior high school student is, and high school student is bla bla bla. Gunakan young atau old berikut ya. Kerjakan di buku tugas kalian. Okay, that's our lesson today about comparing things. Kita telah mempelajari membandingkan benda dalam bahasa Inggris. And this is the end of our lesson today. Say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.